Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melanjutkan pembelajaran kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan masuk di bab 9, merupakan bab baru, yaitu dengan tema memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Pada bab ini kita akan membahas seutuhnya mengenai sholat Jumu'ah, di mana sholat Jumu'ah ini adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumu'ah, pada waktu tergelincirnya matahari, atau tepatnya pada waktu zuhur. Oleh karenanya di dalam bab ini kita akan membahas seutuhnya mengenai sholat Jumu'ah, tata cara sholat Jumu'ah beserta seseorang yang berkewajiban mengikuti dan melaksanakan sholat Jumu'ah itu. Begitu nggih. Mari kita buka buku paket halaman 127. Ya, mari. Sholat Jumu'ah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Jumu'ah ayat 9. Mari sambil dibuka buku paketnya ataupun juga LKS-nya pada bab 9 itu, terlebih pada buku paket halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Jumu'ah ayat 9. Mari dibaca terjemahannya. Ayat ini merupakan seruan bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman tidak mendapatkan seruan pada ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, begitu kan di dalam terjemahannya. Ini adalah panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita menjadi orang yang beriman sehingga mendapatkan seruan dan mendapatkan panggilan di dalam ayat ini. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Ketika panggilan adzan telah berkumandang pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah. Di situ diterangkan untuk berzikir, tetapi dalam hal ini dimaksudkan adalah untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli, bukan jual belinya tapi transaksinya. Di dalam hal ini transaksi itu lebih tajam daripada jual belinya. Transaksi ini melibatkan dua pihak, yaitu antara pembeli dan penjual. Apa yang harus ditinggalkan? Transaksinya. Kalau ada pembeli dan penjual belaka tanpa ada transaksi, maka tidak akan terjadi jual beli. Tetapi transaksinya ini disuruh untuk meninggalkan. Ya. Oleh karena dengan kemajuan teknologi yang semacam ini, transaksi jual beli bisa jadi tidak harus berhadapan-hadapan. Di tempat yang jauh pun dengan menggunakan alat teknologi bisa dilakukan transaksi. Apalagi transaksi dilakukan ketika sholat Jumu'ah sedang berlangsung, ketika mengikuti khutbah, jelas tidak boleh. Makanya di dalam ayat tadi, wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Begitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Di dalam ayat ini adalah merupakan seruan
bagi kita umat Islam untuk mendirikan sholat Jumu'ah. Begitu. Sholat Jumu'ah ini mohon untuk diperhatikan secara detail. Kita akan menghemat waktu sehemat mungkin dalam satu pertemuan ini untuk membahas satu bab utuh. Mohon untuk diperhatikan secara betul. Sholat Jumu'ah ini hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi kaum laki-laki dan sunnah bagi kaum perempuan. Fardu ada dua, mohon untuk diperhatikan secara betul. Fardu ada dua. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban individu, di mana masing-masing seseorang harus melaksanakannya. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Tetapi kalau fardu kifayah adalah kewajiban kolektif, di mana atas suatu perintah, jikalau ada seseorang yang telah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Contoh fardu ain, melaksanakan sholat fardu satu hari satu malam 5 kali. Itu merupakan fardu ain, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Ya, termasuk sholat Jumu'ah, itu hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang muslim laki-laki yang telah berusia dewasa maka berkewajiban untuk melaksanakan itu, tidak bisa diwakilkan. Itu namanya kewajiban individu ataupun fardu ain, begitu. Tetapi kalau fardu kifayah tadi dikatakan kewajiban kolektif, apabila ada seseorang yang telah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Contoh, melaksanakan sholat jenazah. Ini hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Dalam suatu perkampungan, apabila ada seseorang yang telah meninggal dunia, maka berkewajiban untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat adalah mengubur. 4 ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalaupun ada seseorang yang telah bertindak untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah itu, maka gugurlah kewajiban yang lain. Terlebih tadi sholat jenazah. Dalam suatu perkampungan masyarakat ada seseorang yang telah meninggal dunia, maka hukumnya wajib untuk disolati. Tetapi wajibnya itu adalah wajib kifayah. Jikalau dalam perkampungan masyarakat ada seseorang yang telah menyolati jenazah itu, maka dalam satu perkampungan tersebut telah gugur kewajibannya. Tetapi dalam suatu perkampungan itu ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian tidak disolati, maka satu perkampungan itu adalah menanggung dosa semuanya. Itu merupakan perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Sekali lagi, fardu ain adalah kewajiban individu, suatu peribadatan yang harus dilakukan pada setiap manusia. Tetapi kalau fardu kifayah adalah kewajiban kolektif, di mana atas suatu peribadahan yang jika ada seseorang yang telah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Begitulah perbedaannya. Sholat Jumu'ah adalah kewajiban individu, dihukumi fardu ain. Begitu ya, bisa diterima oleh kita semuanya perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Terlebih sholat Jumu'ah dihukumi fardu ain bagi kaum laki-laki dewasa. Tetapi kalau bagi kaum perempuan hukumnya adalah sunnah. Meskipun sunnah, lebih baik tidak usah, tidak apa-apa. Nah, kemudian sholatnya sholat duhur, itu bagi yang perempuan. Begitu ya, bisa diterima. Oke, kita melanjutkan pembelajaran kembali. Sholat Jumu'ah. Sambil dibuka buku halaman 127. Sholat Jumu'ah sebagai syarat melakukannya adalah yang pertama,
orang Islam telah berkewajiban melakukan sholat Jumat? Coba mari dipahami betul. Yang pertama orang Islam. Yang kedua balik. Balik ini adalah dewasa. Seumuran kita, umuran anak SMP ya, kelas 7, rata-rata kisaran 12 sampai 13 tahun kan begitu. Ini sudah menapaki usia balik. Maka kita di usia sekarang ini sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Jikalau di antara kita meninggalkan sholat Jumat, maka berdosa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berakal. Bagi orang yang nuwun sewu, gila, tidak berkewajiban melakukan sholat Jumat, orang berakal. Kemudian laki-laki, siswa-siswa sekalian yang putra telah berkewajiban, yang putri tidak berkewajiban, hanyalah sunnah. Tapi meskipun sunnah lebih baik tidak usah, tidak apa-apa, begitu. Kemudian sehat, bukan orang-orang yang berhalangan sakit, bukan, tapi orang sehat berkewajiban melakukan sholat Jumat. Kemudian bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib melakukan sholat Jumat. Lah begini, dikatakan seseorang yang musafir tadi sebagai syarat adalah orang bermukim. Artinya bermukim orang yang telah menetap dalam suatu perkampungan itu. Dimanapun kita berdomisili ini, itulah kita dinamakan orang bermukim. Maka posisi kita sebagai orang mukim berkewajiban melakukan sholat Jumat. Lah, orang yang bepergian itu dinamakan orang musafir, tidak berkewajiban melakukan sholat Jumat. Tidak berkewajibannya orang musafir melakukan sholat Jumat dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu ia bepergian meninggalkan kampung tempat tinggalnya ini pada hari Jumat sebelum datangnya fajar, ya. Pada hari Jumat sebelum datangnya fajar, ia telah pergi meninggalkan kampungnya, maka ketika nanti bepergian tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Contoh, ya contoh. Kita ini, sekolah kita ini berdomisili di kecamatan kota, ya. Kita hendak bepergian ke Jawa Timur, katakanlah ke Surabaya. Batas kecamatan kota yang paling timur adalah di Desa Rendeng. Ini sebuah contoh aja. Nanti bisa dikembangkan sendiri di mana domisili siswa bertempat tinggal. Batas kecamatan kota yang paling timur adalah Desa Rendeng. Kita ini di kecamatan kota. Ketika kita bepergian meninggalkan kampung kita, jika sampai Rendeng belum terdengar adzan sholat subuh, maka ketika kita bepergian sampai ke Jawa Timur katakanlah, maka ketika kita sampai di perjalanan dan sudah masuk sholat Jumat, kita boleh meninggalkan sholat Jumat itu karena alasan musafir. Tetapi ketika kita meninggalkan kediaman rumah kita, belum sampai batas kecamatan, masih berada di sebelah baratnya Desa Rendeng itu, sudah terdengar adzan sholat subuh, maka nanti ketika kita dalam perjalanan tetap berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Karena ketika kita keluar dari batas kecamatan, belum sudah masuk waktu sholat subuh. Begitu ya. Ini sebagai ketentuan musafir boleh meninggalkan sholat Jumat. Bisa meninggalkan sholat Jumat jikalau keluar dari tempat tinggal melebihi batas kecamatan itu. Sebelum keluar dari batas kecamatan belum terdengar adzan sholat subuh. Tetapi kalau masih di dalam kecamatan itu sudah terdengar adzan sholat subuh, maka tetap berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Gitu ya. Ini perbedaannya yang harus bisa dipahami oleh siswa sekalian. Seseorang dikatakan musafir boleh meninggalkan sholat Jumat. Itu batas kecamatan.
Makanya dimanapun kita bertempat berdomisili, maka inilah gunanya kita belajar ilmu yang beragam. Termasuk ini ada kaitan dengan ilmu IPS, mengetahui batas-batas wilayah, di mana batas wilayah itu dalam hukum Islam turut mewarnai juga. Maka ilmu apapun jangan didiskriminasikan. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Maka ini perlu diketahui oleh siswa sekarang. Gitu ya. Kemudian di dalam melaksanakan sholat Jumu'ah sebagai syarat sah mendirikan sholat Jumu'ah, yang pertama dilaksanakan di tempat, dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Ya, kemudian dilaksanakan sholat Jumu'ah tidak sah hukumnya apabila sholat Jumu'ah dilaksanakan sendiri. Artinya sholat Jumu'ah ini dilaksanakan secara berjamaah. Tidak bisa sholat Jumu'ah dilaksanakan secara munfarid ataupun sendirian. Maka dimanapun kita berdomisili di kampung kita, ketika hari Jumu'ah sholat Jumu'ah dilangsungkan semacam itu, kita harus mengikuti tempat-tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah. Tidak bisa dilaksanakan secara munfarid, harus berjamaah, begitu. Kemudian sholat Jumu'ah dilaksanakan pada waktu zuhur ataupun dilaksanakan pada waktu telah tergelincirnya matahari, yaitu dalam kisaran waktu zuhur, begitulah. Ini sudah masuk waktu zuhur, bisa digunakan sholat Jumu'ah itu. Lah, di dalam sholat Jumu'ah sebelum melaksanakan sholat Jumu'ah dilaksanakan khutbah. Khutbah ini dilaksanakan dalam 2 kali khutbah, bukan 1 kali tapi 2 kali. Yang pertama, sebagai tingkah laku khutbah ada rukun-rukun khutbah. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu tindakan. Jikalau dalam suatu tindakan itu melupakan satu kegiatan, satu rukun, maka tidak sah kegiatan itu. Nah, di dalam khutbah ini ada rukun-rukun tertentu. Yang pertama, rukun khutbah adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah, yaitu biasanya membaca Alhamdulillah. Seorang khotib ya. Seorang khotib, seorang yang bertugas menjalankan khutbah, itu namanya khotib. Lah, Pak Khotib menjalankan khutbah semacam itu, yang pertama harus membaca puji-pujian Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, berwasiat takwa. Biasanya para khotib membaca ittaqullah, begitu. Merupakan bentuk wasiat kepada para jamaah untuk bertakwa kepada Allah, begitu. Kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Jadi khutbah ini dilakukan 2 kali. Yang pertama tetap membaca tadi 4 rukun tadi, tetapi yang kelima ini membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Ketika khutbah pertama diselingi dengan membaca ayat Al-Quran bisa, ataupun pada khutbah kedua dilakukan membaca ayat Al-Quran pun bisa, salah satu keduanya. Ataupun di dalam 2 khutbah itu dibacakan ayat Al-Quran juga bisa. Kemudian yang keenam, berdoa untuk umat Islam pada khutbah yang kedua. Biasanya para khotib membaca doa di khutbah kedua. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, seterusnya. Begitu ya. Itu adalah rukun khutbah, kegiatan yang harus ada di dalam khutbah yang dilakukan oleh Pak Khotib. Jikalau
rukun 6 itu tidak ada, maka khutbahnya tidak sah. Ini harus diperhatikan di dalam melaksanakan sholat Jumu'ah. Meskipun yang berkewajiban melakukan khutbah ini Pak Khotib, tetapi kita tidak salah jika mempelajari ini. Ini sebagai pengendali dan juga sebagai perhatian kita di dalam mempelajari bab ini. Khutbah, rukun khutbah ada 6. Insya Allah nanti akan kita keluarkan di dalam PTS. Kemudian syarat khutbah, kita langsung gerak cepat ya. Syarat khutbah bisa dibaca sendiri ya. Halaman 129 itu syarat khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan tepat siang hari, matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Berarti matahari telah tergelincir dalam kisaran waktu zuhur begitu. Ini merupakan syarat khutbah. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan berdiri jika mampu. Sebagai seorang khotib di dalam melaksanakan khutbah layaknya berdiri. Layaknya berdiri. Kalaupun duduk kelihatannya kurang layak dan kurang pas. Layaknya berdiri. Kemudian khutbah hendaklah duduk di antara dua khutbah. Jadi seorang khotib melaksanakan khutbah, melaksanakan dua khutbah ini disela-selani dengan duduk. Biasanya seorang muraqi ataupun muadzin begitu membaca doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik, seterusnya. Itu biasanya seorang muadzin membaca semacam itu, khotib dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Setelah muraqi selesai membaca itu, kemudian khotib melanjutkan berdiri, melanjutkan khutbah yang kedua. Begitu. Kemudian khutbah dilaksanakan secara berturut-turut. Kemudian khotib suci dari hadas dan najis. Tidak boleh seorang khotib menjalankan khutbah kemudian batal di tengah perjalanan. Nuwun sewu. Ketika khutbah kemudian batal wudunya dengan nuwun sewu ya, kentut semacam itu. Jelas batal khutbahnya. Maka tidak boleh semacam itu. Harus betah menahan kentut agar terhindar dari batalnya khutbah. Ini perlu diperhatikan bagi seorang khotib. Kemudian khotib menutup aurat. Ya, layaknya para khotib menutup aurat. Tidak boleh seorang khotib terbuka begitu. Karena ini kita melaksanakan ubudiyah, beribadah terhadap Allah, maka layaklah berpakaian yang layak dengan menutup aurat. Nah, begitu. Kemudian sunnah khutbah. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar ataupun tempat yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih dan mudah dipahami. Nah, layaknya khutbah ini adalah berupa mau'idhah hasanah. Biasanya seperti itu. Mau'idhah hasanah. Tidak boleh khutbah mengkritik pemerintahan dengan orasi politik semacam itu. Koyo kampanye jenenge. Tidak boleh. Kemudian khotib menghadap jamaah sholat Jum'ah. Layaknya kalau tempat Indonesia, seorang khotib melakukan khutbah menghadap ke timur begitu. Karena jamaah menghadap ke barat, menghadap kiblat, maka khotibnya juga menghadap ke para jamaah, yaitu menghadap ke timur kalau tempat ini. Kemudian jamaah sholat hendaklah diam. Nah, begini. Ketika khutbah sedang berlangsung, kita sebagai jamaah layaknya untuk tetap diam. Tidak boleh bagi kita untuk saling jagong karepe dhewe. Apalagi mengingatkan seseorang yang sedang jagong. Maka di dalam hal ini ada hadis yang mengatakan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati anshid wal imamu yaktubu faqad lagau. Ini artinya jika ada seseorang yang sedang
jagong begitu, grejek karpe dewi. Kita mengingatkan orang itu, menang, diam. Kita mengingatkan seseorang, itu berarti kita juga malah podo karo ngruso awake dhewe kok. Maka yang semacam itu dikatakan faqad laghauta, sia-sia. Sia-sia, maka lebih baik diam. Ketika khotib sedang berkhutbah, kita sebagai jamaah layaknya diam. Jangan berkata apapun, lebih baik diam. Diam memperhatikan isi khutbah dari Pak Khotib itu. Jangan malah bicara sendiri. Maka sia-sia hal semacam itu. Kita berharap melakukan peribadahan, malah kita merusoi awake dhewe iki apa? Percuma. Maka lebih baik diam. Maka di dalam kita bisa diam yang enak semacam itu, kita sholat Jumat mencari tempat yang enak, mencari tempat yang layak, bukan kita menempati tempat yang paling belakang, yang biasanya tempat anak-anak kecil dong grejek karepe dhewe. Di situ kita akan terganggu. Maka di dalam kita melaksanakan sholat Jumat yang lebih enak, kita masuk di dalam masjid. Cari tempat yang aman agar kita bisa khusyuk dan bisa khidmah memperhatikan khutbah dari Pak Khotib itu. Gitu. Kemudian ketika khutbah, khotib harus memberi salam begitu pada para jamaah. Kemudian khotib adalah duduk di kursi mimbar setelah salam lah begitu seterusnya. Nah, kemudian kita berlanjut lagi membahas tentang sunnah sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita hendak melakukan sholat Jumat, diusahakan mandi terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah. Mandi ya. Mandi seperti bab kemarin ketika kita membahas masalah bersuci. Layaknya mandi jinabat begitu. Segala macam anggota tubuh dialiri oleh air. Kita mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu hukumnya sunnah. Kemudian ketika kita sholat Jumat diharapkan memakai pakaian yang bagus. Ya, diharapkan memakai pakaian bagus. Usahakan pakaian yang polos ataupun berwarna putih, itu yang lebih utama. Nuwun sewu, jangan kita sholat ke masjid malah nganggo tulisan kelambi oblong, sing tulisannya macam-macam. Kadang-kadang di antara kita sholat menggunakan kelambi oblong, ono tulisannya lapo ngeti. Hal semacam itu menjadikan terganggu bagi jamaah yang berada di belakang kita. Sholat kok malah ono kelambine lapo ngeti, akan mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan seseorang yang ikut jamaah berada di belakang kita. Maka usahakan ketika mengikuti sholat Jumat menggunakan pakaian polos, usahakan pakaian putih begitu. Itu hukumnya sunnah. Kemudian ketika sholat Jumat memakai wangi-wangian, ya kita menghadap Allah kok ya. Segalanya kita hidup ini dijamin oleh Allah. Segalanya dijamin oleh Allah. Kita menghadap kepada Allah, maka layaklah berpenampilan yang najis begitu. Ora kok berpakaian yang kumut-kumut, wambune ra karuan kabeh. Lah ini merupakan hal yang kurang layak kita menghadap Allah ya. Kemudian memotong kuku, kemudian menggunting kumis, menyisir rambut. Artinya ketika kita sholat Jumat berpenampilan rapi begitu ya, berpenampilan rapi. Kemudian menyegerakan pergi ke masjid dan seterusnya sampai 8 itu membaca doa dan sholawat atas Nabi Muhammad. Ini hukumnya sunnah bagi kita melaksanakan hal semacam itu. Perlu sekali perhatian yang semacam ini. Meskipun sunnah layaklah kita lakukan. Ya, layaklah kita berpenampilan yang najis ketika menghadap Allah, terlebih pada sholat Jumat itu. Maka dalam tema tadi memupuk persatuan pada hari yang kita tunggu. Di dalam sholat Jumat ini nanti kita
bertemu dengan saudara-saudara kita, bahkan saudara yang jauh sekalipun akan bertemu di masjid, di tempat kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kadang-kadang nek penampilannya kumut-kumut, penampilannya kulu-kulu, ya isin karepe dhewe, kan begitu. Ini kita menghadap Allah. Yang kita hadapi nanti itu Allah. Kita menghadap Allah berpenampilan yang layak. Adapun kita nanti bertemu dengan saudara-saudara kita, kalaupun kelihatan najis, ya layaklah semacam itu. Bukan kita kemudian sakarepe dhewe. Ini nanti akan menjadikan kita nuwun sewu rodok didoi oleh komunitas kita, karena kita nuwun sewu berpenampilan sing ora layak, kumut-kumut semacam itu. Maka inilah menjaga empati. Nah, seperti bab kemarin, menjaga empati. Kita dihormati orang lain, ya. Kita juga menghormati yang lain. Penampilan kita juga yang najis semacam itu. Ya, ini namanya menjaga empati. Sama halnya. Maka di dalam sholat Jumat ini juga layak kita berpenampilan yang najis, karena kita menghadap Allah, ya. Kemudian kita berlanjut lagi dari serangkaian sholat Jumat, ada adab di dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, usahakan meluruskan barisan sholat. Ini kadang-kadang kurang perhatian sehingga barisan sholat ini kadang-kadang bengkok. Maka sebagai hal yang layak dilakukan oleh kita, merupakan adab begitu tata krama, meluruskan shaf barisan sholat. Nah begitu. Nah, yang kedua, ketika khutbah sedang berlangsung, kita dianjurkan untuk tidak saling berbicara karepe dhewe. Itu akan menjadikan kita sia-sia semacam itu. Lebih baik kita diam. Ojo ngantuk, apalagi tidur, tidak bisa. Lebih baik kita diam, memperhatikan isi khutbah itu. Ya, begitu. Itu merupakan adab. Nah, dari serangkaian tindak laku sholat Jumat semacam ini, ada hikmah yang dapat dipetik. Yang pertama adalah memuliakan hari Jumat. Hari Jumat ini adalah hari mulia, maka layaklah kita muliakan dengan melakukan sholat Jumat. Bukan hanya kita, saudara-saudara kita juga melaksanakan. Maka ada niatan untuk memuliakan sholat Jumat, maka ini adalah menjadi hari persatuan umat Islam, melakukan kewajiban yang sama. Itu merupakan hikmahnya. Yang kedua, menguatkan silaturahim di antara persaudaraan. Iya, kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain kok. Di situ bisa kita bertemu, saling sapa. Begitu seterusnya. Kemudian berkumpulnya umat Islam di masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah dari Allah. Ya, memang sudah barang tentu. Nah, kemudian di dalam sholat Jumat dilipat gandakan pahala kebaikan. Ya jelas. Kemudian hikmah yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin dan tepat waktu. Biasanya sholat Jumat ini dilaksanakan pada awal duhur begitu, kita melaksanakan hal yang semacam itu. Juga saudara-saudara kita yang berada di jauh sana juga sama. Maka disinilah tercipta kedisiplinan, tercipta kebersamaan. Ini merupakan hikmah sholat Jumat. Begitu dari pemahaman yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah kita di dalam mempelajari ini semoga dapat berlanjut dengan baik. Terlebih pada materi bab 9 ini adalah materi terakhir di dalam kita mempelajari di semester 2. Yang insya Allah 3 bab ini, bab 7, 8, 9 akan kita jadikan bahan PTS. Insya Allah dari pemaparan ini insya Allah akan banyak keluar di PTS.
mohon untuk dipelajari siswa sekalian. Pada pekan depan kita sudah masuk musim PTS 2. Diperhatikan bagi siswa sekalian, semoga sukses menjalani PTS dengan baik, ilmu kita barokah dan manfaat. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami menerima pertanyaan, mohon untuk disampaikan di Telegram siswa membahas tentang bab ini. Apapun yang kurang paham dari kita, mohon untuk disampaikan di grup gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.